Pemeriksaan kehamilan di masa pandemi COVID-19. Apa itu antenatal care? Antenatal care adalah sebuah istilah kesehatan yang mengacu pada program pelayanan kesehatan ibu hamil, sehingga bisa ditangani oleh tenaga medis secara lebih profesional. Antenatal care bertujuan sebagai pemeriksaan selama masa kehamilan dengan bantuan dokter atau bidan untuk mengoptimalkan kesehatan mental serta fisik ibu hamil. Perlu diketahui juga bahwa antenatal care dapat memberikan manfaat positif untuk kesehatan ibu hamil, seperti meminimalisir atau menghindari resiko komplikasi yang terjadi selama masa kehamilan atau persalinan, membantu ibu hamil lebih mengoptimalkan masalah kesehatan mental serta fisiknya, dan mempersiapkan seorang mama atau ibu untuk menjalani masa nifas dan pemberian ASI secara eksklusif. Layanan pemeriksaan ANC, timbang berat badan dan tinggi badan, memeriksa tekanan darah, pengukuran TFU dan usia kehamilan, screening status imunisasi tetanus dan pemberian TT, pemberian tablet zat besi, pengukuran status gizi, tes laboratorium, pemeriksaan persentase janin dan JJJ, tata laksana kasus, dan temu wicara. Pemeriksaan kehamilan saat pandemi COVID-19, apakah perlu dilakukan? aku. Saat ini, layanan kesehatan ibu tidak terlepas terkena dampak baik secara akses maupun kualitas dikarenakan merebaknya coronavirus disease 2019 atau COVID-19 yang merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus Severe Acute Respiratory Syndrome atau coronavirus 2 atau biasa dikenal dengan istilah SARS-CoV-2. Pada tanggal 19 Maret 2020, WHO mendeklarasikan bahwa COVID-19 merupakan pandemi di dunia karena virus COVID-19 pertama kali dilaporkan di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020 yang kemudian berkembang ke hampir seluruh provinsi di Indonesia, termasuk di daerah istimewa Yogyakarta.
Pemberian layanan maternal di masa pandemi perlu menjadi perhatian untuk menghindari terjadi peningkatan morbiditas dan mortalitas ibu. Terlebih saat ini terdapat pembatasan pelayanan kesehatan maternal, seperti ibu hamil menjadi enggan ke puskesmas atau fasilitas pelayanan kesehatan lainnya karena takut tertular. Adanya anjuran menunda pemeriksaan kehamilan dan kelas ibu hamil serta adanya ketidaksiapan layanan dari segi tenaga dan sarana prasarana termasuk alat pelindung diri. Untuk mengantisipasi perburukan layanan ibu hamil di masa pandemi COVID-19, maka dibutuhkan panduan pelayanan baik untuk ibu hamil bukan COVID-19 maupun ibu hamil yang dicurigai terinfeksi COVID-19 atau kategori orang dalam pemantauan, dikenal dengan istilah ODP, orang tanpa gejala atau OTG atau pasien dalam pengawasan atau PDP, maupun yang sudah konfirmasi menderita infeksi COVID-19. Namun, sebelum masuk pada pembahasan alur tata laksana layanan maternal. Screening penata laksanaan antenatal care di masa pandemi COVID-19. Pertama, ibu hamil tanpa demam dan gejala influenza, like illness, dan tidak ada riwayat kontak erat atau tidak ada riwayat perjalanan dari daerah yang telah terjadi transmisi lokal, serta hasil rapid test negatif, jika mungkin dilakukan, dapat dilayani di FKTP atau fasilitas kesehatan tahap pertama oleh bidan atau dokter yang wajib menggunakan APD level 1. Yang kedua, ibu hamil dengan status ODP dapat dilayani di FKTP atau fasilitas kesehatan tahap pertama, sedangkan PDP harus dirujuk ke FKRTL atau fasilitas kesehatan rujukan tahap lanjutan. Beri keterangan yang jelas pada surat rujukan bahwa diagnosa PDP dan permintaan untuk dilakukan pemeriksaan PCR serta penanganan selanjutnya oleh dokter spesialis. Ketiga, ibu hamil mendapatkan jenis layanan ANC sama dengan situasi yang normal atau sesuai dengan standar operasional prosedur, kecuali pemeriksaan USG untuk sementara itu ditunda pada ibu dengan PDP atau terkonfirmasi COVID-19 sampai ada rekomendasi bahwa episode isolasinya telah berakhir. Pemantauan selanjutnya, ibu dianggap sebagai kasus risiko tinggi, konsultasi kehamilan dilakukan sesuai dengan rekomendasi WHO. Kunjungan ibu hamil di masa pandemi. Ibu hamil diminta untuk kunjungan wajib pertama dilakukan pada trimester pertama, direkomendasikan oleh dokter untuk dilakukan screening faktor resiko HIV, sifilis, dan hepatitis B. Jika kunjungan pertama ke bidan, maka setelah ANC dilakukan, maka ibu hamil kemudian diberi rujukan untuk pemeriksaan oleh dokter. Selanjutnya, kunjungan wajib kedua dilakukan pada trimester ketiga, 1 bulan sebelum taksiran persalinan harus oleh dokter untuk persiapan persalinan. Ketiga, kunjungan selebihnya dapat dilakukan atas nasihat tenaga kesehatan dan didahului dengan perjanjian untuk bertemu.
Ibu hamil diminta mempelajari buku KIA. Jika memungkinkan, konsultasi kehamilan dan edukasi kelas ibu hamil dapat menggunakan aplikasi telemedicine. Kapan harus memeriksakan diri ke bidan? Anda harus segera memeriksakan kehamilan ke dokter kandungan, walaupun belum waktunya melakukan pemeriksaan rutin apabila mengalami gejala-gejala sebagai berikut. Muntah hebat, nyeri kepala yang hebat, tekanan darah tinggi, tidak merasakan gerakan janin, perdarahan dari vagina, ada kontraksi atau nyeri perut yang hebat, pecah ketuban, dan merasakan kejang. Cara melindungi diri agar ibu hamil tidak tertular virus COVID-19. Gunakan masker bila harus bepergian ke luar rumah. Menggunakan kendaraan pribadi saat pergi ke klinik atau rumah sakit. Selalu mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir setidaknya selama 20 detik, baik setelah dari kamar mandi, sebelum makan, dan setelah bersin atau batuk, termasuk saat masuk atau keluar area klinik maupun rumah sakit. Jika tidak tersedia air mengalir dan sabun, cuci tangan menggunakan hand sanitizer dengan kandungan alkohol minimal 60%. Dan menjaga jarak dengan orang lain setidaknya 1 meter terutama dengan orang yang sedang batuk atau bersin. Berikut adalah alur penentuan status dan tata laksana ibu hamil pada masa pandemi COVID-19. Berikut adalah alur tata laksana ibu hamil berdasarkan kriteria kasus COVID-19. Ibu hamil PDP, ringan, sedang, atau berat. Alat pelindung diri tenaga kesehatan di masa pandemi COVID-19 level 1, berikut gambarnya, ada penutup kepala, masker surgikal, ada handscoon, baju kerja, dan alas kaki yang biasa digunakan oleh tenaga kesehatan di poli umum. Selanjutnya, alat pelindung diri pada level 2, penutup kepala, goggles, masker N95, handscoon, ada apron atau gaun, dan alas kaki. Selanjutnya, alat pelindung diri level 3 terdiri dari goggles atau kacamata, masker N95, ada handscoon, cover all jump suits atau baju pelindung diri, dan sepatu boot.